Hai semua, semakin pesatnya pertumbuhan berbagai macam industri, tidak terlepas dari cepatnya konstruksi yang dilakukan dalam pembangunannya. Karena itu, untuk mempercepat pekerjaan konstruksi, dibutuhkan mesin yang inovatif. Selain mempercepat, penggunaannya juga mempermudah serta membuat pekerjaan menjadi semakin efisien. Dan berikut ini adalah beberapa mesin konstruksi paling inovatif untuk mempercepat pekerjaan. WaterMaster Classic. WaterMaster merupakan sebuah perusahaan asal Finlandia yang memproduksi berbagai macam alat berat untuk keperluan konstruksi, reklamasi lahan, dan pembersihan perairan. Salah satu mesin buatan WaterMaster adalah WaterMaster Classic yang disebut sebagai Multipurpose Amphibious Dredger atau amfibi pengeruk multifungsi. WaterMaster Classic dirancang untuk melakukan penggalian di area perairan dangkal dan bisa beroperasi di atas air maupun di darat. Untuk dimensinya, WaterMaster Classic memiliki panjang total 8,95 meter, lebarnya 3,2 meter, tingginya 3,25 meter, dengan beratnya 12.500 kg. WaterMaster Classic juga dilengkapi dengan mesin diesel yang kuat dan dapat melakukan penggalian dengan kedalaman hingga 6 meter di bawah permukaan air. WaterMaster Classic dapat digunakan untuk membersihkan dan mengangkat berbagai jenis material, termasuk pasir, lumpur, kerikil, hingga sampah. Mesin ini juga memiliki sistem pengolahan air limbah serta sistem penangkap debu yang sudah memenuhi standar lingkungan yang ketat. Kemudian, baget pada WaterMaster Classic juga dapat diganti dengan berbagai macam aksesoris seperti alat pemotong, alat penghancur batu, hingga cutter suction. Dalam pengoperasiannya, mesin ini memiliki sistem GPS sehingga dapat digunakan untuk memetakan area perairan dan melakukan penggalian dengan akurasi yang tinggi. Karena spesifikasinya tersebut, sehingga membuat mesin ini sering digunakan untuk berbagai proyek pembersihan hingga penggalian di beberapa negara di dunia. Mobile Flush Butt Welding. Teknologi pengelasan rel kereta api sudah ada sejak awal abad ke-20, dan seiring perjalanan waktu teknologi pengelasan rel kereta api semakin berkembang pesat, seperti thermal welding dan mobile flush butt welding. Pada thermal welding, menggunakan sumber panas eksternal, sedangkan pada flush butt welding menggunakan arus listrik sebagai sumber panas. Dibanding dengan thermal welding, mobile flush butt welding memiliki beberapa kelebihan, antara lain proses pengelasan yang lebih cepat dan efisien, namun metode ini hanya cocok untuk menyambung batang logam dengan diameter yang sama. Salah satu jenis kepala pengelas mobile flush butt welding yang digunakan untuk mengelas rel kereta api adalah Holland K945 welding head. Saat proses pengelasan, mesin ini dapat dipasang pada berbagai kendaraan seperti ekskavator beroda. Secara singkat, proses pengelasan dengan mesin ini membutuhkan arus listrik sebesar 600 ampere yang kemudian akan menghasilkan panas sebesar 900 derajat Celcius. Panas kemudian akan membuat rel kereta melunak dan mesin pengelas kemudian menekan kedua ujung rel kereta itu bersama-sama. Dengan kekuatan tekanan mencapai 45 ton, sehingga membuat kedua ujung rel kereta tersebut menjadi satu. Proses pengelasan mobile flush butt welding itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit saja, dan saat proses pengelasan dilakukan, layar monitor akan menampilkan semua informasi di dalam welding head. Hal ini berguna bagi para pekerja untuk melihat apakah selama proses pengelasan terjadi kesalahan atau tidak. Pavelli STV Jazz. Pavelli STV adalah merek trailer yang diproduksi oleh perusahaan yang bernama Pavelli, yakni sebuah perusahaan manufaktur kendaraan asal Italia. Semi-trailer Pavelli STV digunakan untuk mengangkut berbagai macam barang dan biasanya digunakan dalam industri logistik dan transportasi. Pavelli STV memiliki berbagai model dan varian, salah satunya adalah Pavelli STV Jazz.
Pavely STV Jazz merupakan semi-trailer 2 aksel lain yang dilengkapi dengan fitur keamanan serta teknologi terkini untuk memastikan kinerja dengan keselamatan yang optimal. Pavely STV Jazz memiliki beberapa fitur modern, antara lain deck yang dapat memanjang dan memendek. Kemudian, bagian badan STV Jazz juga dapat dinaikkan ke atas menggunakan sistem hidroliknya dengan ketinggian yang dapat disesuaikan. Menariknya lagi, saat STV Jazz ini akan memuat kargo, bagian belakang STV Jazz akan bergerak ke samping dan terangkat ke atas. Setelah itu, rem sebagai tempat naiknya kargo akan turun ke bawah secara otomatis dan kemudian masuk ke atas STV Jazz. Nantinya saat kargo sudah dimuat, rem akan kembali naik ke atas dan bagian belakang STV Jazz akan kembali ke tempat semula. Mast Climber. Mast Climber atau Mast Climbing Walk Platform adalah suatu jenis scaffolding atau struktur sementara. Mast Climber dirancang untuk mengangkat dan menurunkan platform kerja secara vertikal menggunakan motor atau sistem hidrolik. Mast Climber sering digunakan dalam konstruksi bangunan tinggi yang memerlukan akses kerja yang cepat serta memiliki tingkat keamanan dan keselamatan kerja yang tinggi. Mast Climber ini sering digunakan untuk gedung yang memiliki akses yang sulit terjangkau dan tidak luas. Salah satu perusahaan yang menyewakan jasa Mast Climber adalah ScanClimber. Perusahaan ScanClimber membuat berbagai macam jenis Mast Climber yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mast Climbing Walk Platform atau MCWP buatan ScanClimber itu sangat terkenal di beberapa negara dan sering disewa untuk konstruksi gedung-gedung bertingkat tinggi. Seperti konstruksi gedung The Funnel yang ada di Malaysia, gedung The Funnel berlantai 38 dan memiliki tinggi 154 meter. Gedung The Funnel memiliki bentuk yang tidak biasa, dan dalam konstruksinya yang sangat kompleks serta rumit itu, perusahaan ScanClimber memasang MCWP yang diberi nama ScanClimber Cosmos. ScanClimber Cosmos sudah dimodifikasi dengan diberi sliding extension platform, yakni platform yang dapat ditarik untuk memperpanjang area kerja, sehingga memungkinkan operator untuk mencapai area kerja yang lebih luas tanpa harus memindahkan Mast Climber ke lokasi yang berbeda. Soldermaster SM1500. Untuk mengatasi kerusakan pada jalan raya terutama pada daerah bahu jalan, sebuah perusahaan yang bernama Soldermaster membuat alat yang bernama Soldermaster SM1500. Untuk spesifikasinya, Soldermaster SM1500 memiliki berat 2,1 ton, panjangnya 3,1 meter, lebarnya 1,8 meter, dengan tingginya 1,19 meter. Alat Soldermaster dapat disambungkan ke sebuah traktor yang kemudian dibentangkan sesuai panjang bahu jalan dengan menggunakan sistem remote control. Selanjutnya, material aspal panas akan dituangkan dari Soldermaster ke bahu jalan yang rusak dengan kecepatan 3-5 ton per menit atau sekitar 400 meter per jamnya. Setelah penuangan aspal panas, aspal tersebut kemudian dipadatkan dan diratakan menggunakan kompaktor, dan dalam waktu beberapa jam saja bahu jalan yang sudah diperbaiki akan dapat dilintasi oleh kendaraan lagi. Beckman 3012. Beckman 3012 merupakan sebuah damper yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Beckman yang berbasis di Jerman. Damper jenis ini adalah damper terbesar di dunia dengan bak yang dapat diputar 180 derajat. Untuk spesifikasinya, damper Beckman 3012 memiliki panjang 8,6 meter, lebarnya 2,5 meter, tingginya 3,2 meter, dan beratnya 12 ton. Bak pada damper itu memiliki kapasitas 12 ton dengan luas bak 7,3 meter kubik dan dilengkapi dengan mesin diesel berdaya 218 tenaga kuda. Kendaraan ini dapat digunakan untuk mengangkut dan menurunkan berbagai macam bulk material seperti kerikil,
tanah, dan lain-lain pada lokasi yang memiliki medan ekstrim sekalipun. Hal ini dapat dilakukan karena dumper ini memiliki roda dengan jenis high flotation dan sistem penggerak 4-wheel drive. Selain baknya, bagian tempat duduk operator yang berada di dalam kabin juga dapat berputar hingga 180 derajat sehingga memudahkan operator dalam menurunkan material di dalam bak secara akurat. Beckman 3012 ini juga memiliki dua mode saat digunakan bekerja, yakni mode full otomatis dan mode manual. Komatsu MC51. Komatsu MC51 digunakan untuk mengekstraksi mineral dan logam dari biji tambang yang terdapat di dalam tanah. Mesin ini didesain untuk dapat menambang biji tambang yang berlokasi jauh di dalam tanah maupun tambang open pit dengan batuan yang sangat keras. Alat ini memiliki cutter yang terletak di bagian robotic boom dengan 5 aksis yang dapat memotong bebatuan tambang dengan profil 5x5 meter. Mesin ini juga dilengkapi dengan Dynacut teknologi, yaitu teknologi pemotongan batuan yang dikembangkan oleh perusahaan asal Australia, yaitu Caterpillar. Saat diuji oleh perusahaan tambang Hillgrove Resources, Komatsu MC51 mampu memotong dan menghancurkan bebatuan dengan kecepatan 500 meter per bulannya. Dan tambang tersebut terkenal akan bebatuan tambangnya yang sangat keras. Jika dibanding menggunakan metode blasting and drilling, yang hanya mampu memotong dan menghancurkan batuan dengan kecepatan 250 meter per bulannya, maka penggunaan mesin ini terbukti lebih efisien.